Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai latihan soal penalaran dan pemahaman kuantitatif persiapan UTBK tahun 2020. Nah, soal ini bersumber dari soal SBMPTN tahun 2013 kode 111. Untuk soalnya bisa didownload melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Langsung saja kita membahas soal nomor 15. Nah, sebelum membahas soal nomor 15, kita akan salin dulu soalnya. Jadi soalnya itu adalah 4, 10, 22, 46, yang ditanya 5, 11, 23 yang ditanyakan. Nah, di sini bisa kita cari bedanya. Dari 4 ke 10 bedanya adalah ditambah 6. Dari 10 ke 22 bedanya ditambah 12. 22 ke 46 ditambah dengan 24. Nah, di sini terlihat penambahannya merupakan kelipatan 2. Jadi 6 kita kalikan 2 hasilnya 12. 12 kita kalikan 4 hasilnya 24. Dan otomatis yang beda 46 ke suku berikutnya adalah 2 kalinya. Jadi 2 kali 24 adalah 48. 46 tambah 48 adalah 94. Kita dapatkan suku yang ditanya yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini ada angka 5, 11, 23 dan seterusnya. Nah, ternyata di sini sukunya dibagi 2. Di mana dia 4, dia hasilnya 5, 10 dia temannya 11, 22 temannya 23, otomatis 46 temannya pasti 47. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 94 dan 47. D adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, di sini nomor 16 deretnya sangat gampang kita temukan. Ternyata dia di sini 0,80 ke 1,2 ditambahkan 0,40. Begitu juga seterusnya, ditambahkan 0,40. Nah, sehingga hasilnya suku berikutnya di sini adalah 2,40. Kita tambahkan 0,40. Sehingga hasilnya adalah 2,80. Jadi yang B adalah yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 17. Dalam soal nomor 17 ini kita diberikan sebuah bentuk gambar geometri di mana ada ruas garis AB dan ruas garis CD. Dia berpotongan di titik O. Nah, di sini diberikan syarat bahwa panjang AB dan CD-nya itu sama. Jadi AB, CD-nya sama. Kemudian AB sama dengan 3 OB. AB sama dengan 3 kali OB. Maka dari itu dia kalau kita misalkan perbandingannya 1, OB-nya 1, maka AB atau AO ini adalah 2. Sehingga dia jumlahnya AB adalah 3. Seperti itu. Kemudian AO dan OC dia sama. AO dan OC dia sama. AO dan OC dia sama. Nah, tadi disebutkan AB dan CD juga sama. Otomatis dia yang OD dan OB juga panjangnya sama. Nah, dari ini diberikan jika OD itu 1, di sini mungkin maksudnya 1 cm. Jadi OD-nya 1 cm, maka OC juga sama, dia 1 berbanding 2, dia 2 cm. Ya, AO juga sama 2 cm. Sehingga AOC panjangnya adalah AO ditambahkan dengan OC. AO sama dengan 2 dan OC sama dengan 2. Sehingga AOC sama dengan 4. Yang paling tepat jawaban nomor D. Itu dia nomor 17. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 18. Dalam soal nomor 18 ini kita kembali dihadapkan dengan soal geometri. Diketahui CD-nya akar 8. CD-nya akar 8. Nah, di sini dia AC dan AD sama. Dia merupakan segitiga siku-siku di A dengan panjangnya sama. Sehingga di sini bisa kita pitagoraskan di mana AD kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan CD kuadrat. Nah, kalau kita misalkan AC-nya otomatis dia AD-nya A juga. Sehingga dia A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar
8. 2A kuadrat sama dengan akar 8. A kuadrat sama dengan akar 8 dibagi dengan 2. Nah, di sini kita dapatkan A kuadratnya itu sama dengan akar 8. Bisa kita ubah menjadi 2 akar 2 per 2. Sehingga di sini A kuadratnya sama dengan 2 dan A-nya akar 2 dan A-nya sama dengan 2. Nah, di sini AD kemudian dari D ke sini dan di sini ke sini sampai ini ke sini panjangnya adalah sama, sehingga dia panjang AB kalau kita misalkan di sini AD PQ itu sama dengan AD ditambahkan dengan DP ditambahkan dengan PQ ditambah dengan QB, di mana panjang semuanya adalah sama, sepanjang 2. Ada 4 kalinya semuanya. Jadi panjang AB adalah 8 cm. C adalah jawaban yang paling tepat. Nah, itu untuk yang nomor 8. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 19. Dalam nomor 19 ini kembali kita dihadapkan dengan soal geometri. Di sini kita disuruh menghitung berapakah banyak segitiga. Nah, di sini kita harus jeli-jeli menghitung berapa banyak segitiganya. Nah, mungkin akan sedikit berbeda jawaban kita dengan jawaban adik-adik, dan nanti semisal ada yang kurang segitiganya akan berbeda jawabannya. Sebelum itu kita akan berikan dulu nama segitiga ini atau titik yang merah-merah ini, namanya adalah P dan Q. Nah, yang pertama segitiga yang bisa kita lihat adalah segitiga ABC. Kemudian segitiga BCF. Kemudian segitiga BEF. Kemudian segitiga BCQ. Kemudian segitiga CFQ. Kemudian segitiga ABD. Kemudian segitiga BDC. Kemudian segitiga BCP. Kemudian BPQ. Selanjutnya BCF. Selanjutnya BTF. Selanjutnya QEF. Nah, itu dia semua sudut. Itu dia semua segitiga yang mungkin dibentuk dari trapesium ABEF ini. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buah segitiga. Nah, itu dia untuk soal nomor 19. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 20. Langsung saja kita bahas nomor 20. Dalam soal nomor 20 ini diketahui sebuah segitiga ABC yang sama sisi. Nah, kalau sama sisi sudutnya pasti besarnya adalah 60 derajat. Maka berapakah besar sudut BCD? BCD. Nah, besar sudut BCD ini kita misalkan X saja. Maka kalau kita bawa ke gambar BCD ini adalah X, maka BAD juga sama X karena dia merupakan kaki dari segitiga BAC. Kemudian DAC dengan DCA juga sama, kita berikan atau kita misalkan besarnya adalah Y derajat. Nah, dari gambar ini kita akan dapatkan beberapa persamaan. Yang pertama persamaannya, kalau kita jumlahkan, di mana besar sudut C ini adalah 60 derajat. Besar B juga sama 60 derajat, dan besar A juga sama 60 derajat. Sehingga di sini kita dapatkan X ditambah Y besarnya sama dengan 60 derajat. Kemudian yang lainnya kita dapatkan juga persamaan dari segitiga ADC. Kalau kita lihat segitiga ADC, ingat dulu nih, dalam sebuah segitiga besar sudutnya atau jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Nah, ADC itu besarnya adalah 90 derajat, itu di D siku-sikunya. Kemudian di A kita misalkan Y tadi, dan di C juga sama, kita misalkan Y. Sehingga dia 90 derajat ditambah Y derajat ditambah Y derajat besarnya 180 derajat. Sehingga Y ditambah Y sama dengan 180 dikurangi 90 sama dengan 90 derajat. Karena Y-nya sama, jadi Y itu sama dengan 90 dibagi 2.
sama dengan 45 derajat. Nah, maka dari itu X kita dapatkan besar sudut X itu sama dengan 60 dikurangi Y. 60 kita kurangi dengan besar sudut Y sebesar 45 derajat. Kita peroleh X-nya sama dengan 15 derajat. Jadi yang C yang paling tepat. Itu untuk yang nomor 20. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 21. Kembali ada soal sebuah geometri. Di sini diberikan jika luas perseginya 49 cm kuadrat, persegi yang besar. Jadi yang luarnya adalah 49 cm kuadrat. Otomatis di sini sisinya karena persegi maka dia akar dari 49 adalah 7 cm. 7 cm. Maka berapakah keliling lingkarannya? Mungkin ini maksudnya ini. Nah, sekarang sebelum kita mencari keliling lingkarannya, kita bisa tahu nih bahwa dia ini adalah jari-jarinya. Sehingga dia besarnya atau R-nya sama dengan setengah dari sisinya. Jadi R dari lingkaran sama dengan setengah kali 7 atau sama dengan 7/2. Sehingga keliling dari lingkaran kita ketahui rumusnya adalah 2πr. Kita peroleh di sini 2, kita kalikan pi saja. Nah, di jawaban kita pi-nya dibiarkan, tidak dihitung berapakah nilai pi-nya. Kita kalikan dengan r. R-nya kita peroleh adalah 7/2. Kalau kita kalikan semuanya, 2-nya tinggal dicoret. Sehingga sisanya adalah 7 kali pi. 7pi. Jadi yang B yang paling tepat. Nah, itu dia untuk soal nomor 21. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 22. Dalam soal nomor 22 juga diberikan sebuah soal geometri. Dalam soal ini kita diminta untuk mencari berapakah selisih daerah yang berwarna gelap dari persegi ABCD dan EFGH. Berapakah selisihnya? Jadi kalau kita misalkan X, ini dia Y. Yang kita cari adalah berapakah selisihnya. X kurang Y-nya nilainya berapa. Nah, kita lihat dulu nih, luas dari A, B, C, D itu adalah panjang kali lebar. Kita dapatkan 24 kali 10. 24 kali 10 sama dengan 240. Kemudian luas dari D, E, F, G, H. Di EFGH, maksudnya EFGH, kita peroleh juga dia persegi panjang. Itu 12 dikali 18. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 216. Nah, sehingga di sini selisihnya, ini selisih yang diarsir kita kurangi dengan luas segitiga yang berwarna putih ini. Yang bawahnya juga sama, luas dari segitiga. Nah, sehingga nanti untuk mencari selisihnya kita tinggal selisihkan saja. Jadi dia 240 dikurangi luas segitiga, kita kurangi 216, kita kurangi luas segitiga juga. Nah, sehingga hasilnya nanti sama aja, 240 dikurangi luas segitiga dikurangi 216 ditambah luas segitiga. Luas segitiganya akan hilang, sisanya 240 dikurangi 216. Kalau kita cari selisihnya, nilainya adalah 24. Jadi selisihnya adalah 24 cm persegi. Jadi yang C adalah jawaban yang paling tepat. Itu dia untuk soal nomor 22. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 23. Dalam soal nomor 23, perbandingan keliling yang berwarna gelap dan keliling ABCD. Berapakah itu? Nah, kelilingnya kita tinggal mencari atau menghitung berapakah banyak sisinya. Nah, di sini dari A ke C kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. A ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia persegi. Maka kelilingnya dari A, B, C, D kita dapatkan adalah 4 dikali dengan sisi sama dengan 4 dikali 6 adalah 24 cm atau 24 satuan keliling. Sekarang kita cari keliling yang berwarna gelap. Kita hitung aja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Jadi yang gelap itu kelilingnya adalah 20. Sehingga perbandingannya yang gelap berbanding yang luas sisi ABCD adalah 20 berbanding 24. Nah, kalau kita sederhanakan di sini bisa sama-sama dibagi 4. Sehingga 20 kita bagi 4 sama dengan 5, 24 kita bagi 4 sama dengan 6. Jadi perbandingannya adalah 5 berbanding 6. B adalah jawaban yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 23. Dalam soal nomor 23 diberikan jika sel memiliki sisi 1 cm. Jadi ini panjangnya 1 cm. Dan ditarik garis lurus dari P ke C. Dari P ke C garisnya lurus yang membagi dua daerah pada gambar. Maka perbandingan luasnya adalah berapa? Berapakah perbandingan luasnya? Nah, di sini bisa kita lihat nih perbandingannya adalah dengan melihat persegi yang berwarna merah. Kalau kita berikan nama, misalnya di sini A, di sini B. Nah, kita lihat di sini PC itu dia membagi A, B, B, C menjadi dua bagian yang sama panjang. Dan sisanya juga sama 3 dan dia di sini 2. Nah, kalau kita cari luasnya, luas dari BAC, L dari BAC itu pasti setengah dari luas persegi panjang PACB, di mana luas persegi panjang PACB adalah 6, sehingga luas PAC sama dengan 3. Nah, kita dapatkan nih. Jadi luasnya yang pertama kita misalkan yang di sini adalah X, yang di atasnya adalah Y. X-nya itu kita dapatkan 3 ditambah sisanya. Tadi kita hitung sisanya ada 2 bagian. 3 tambah 2. Y juga sama. 3. Sisanya adalah 3 juga. Jadi dia 3 luas PCB ditambah dengan sisanya 3 juga. Sehingga panjang X-nya ini adalah 5 dan Y-nya adalah 6. Sehingga perbandingannya adalah 5 berbanding 6 atau sebaliknya. Jadi yang di jawaban adalah yang ada 5 berbanding 6. D adalah jawaban yang paling tepat. Itu dia untuk soal nomor 23. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Di soal nomor 24 ini ada silinder berukuran sama. Jadi di sini silindernya berukuran sama. Kita disuruh menghitung berapa banyak silinder yang tersusun pada gambar. Nah, kita akan hitung dari yang paling atas. Yang paling atas itu jumlahnya adalah 1. Kemudian di bawahnya ini kita sebut A1. Kemudian A2 di bawah A1 kita hitung ada 1, 2, 3 yang terlihat ditambahkan dengan yang paling atas. Jadi dia ada 4 buah. Yang A3 juga sama, kita hitung yang kelihatan dulu. Yang kelihatan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambahkan dengan yang di atasnya. Ada 4, jadi dia jumlah A3 9. Kemudian yang ke terakhir atau susunan paling bawah, kita hitung yang kelihatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ditambahkan dengan yang di atasnya. Ada 19. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 19, hasilnya adalah ini 20, ini 13. Hasilnya adalah 33. Jadi E adalah jawaban yang paling tepat. Jadi ingat di sini yang cara menghitungnya adalah yang kelihatan ditambah dengan yang atasnya. Ada berapa atasnya? Yang tumpukan ketiga juga sama, ada berapa di bawahnya, tinggal dikalikan berapa atasnya. Terus seperti itu. Karena yang ditumpuk ini kita nggak bisa lihat ada berapa buah silinder di bawahnya. Nah, itu dia untuk soal nomor 24. Sekarang lanjut ke soal nomor 25. Soal nomor 25 kita diberikan sebuah bangun ruang. Bangun ruang ini terbentuk atas 3 kubus kosong. Kalau kita bagi kubusnya, jadi ini adalah kubus kosongnya. Ini kubus yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dengan masing-masing rusuk 2 cm. Masing rusuknya 2 cm. Jika ada bangun prisma pencal menempati
menempati ruang tersebut, maka berapakah volume ruang tersisa? Jadi kita disuruh mencari berapakah volume ruang tersisa. Jadi volume sisanya bisa kita dapat dengan cara 3 kali volume persegi atau volume kubus kita kurangi volume yang berwarna hitam ini. Yang berwarna hitam ini kita bisa sebut sebagai prisma karena dia ada alas dan ada tingginya. Jadi V prisma. Prisma alasnya adalah segitiga. Alasnya adalah segitiga atau prisma segitiga. Nah, sehingga di sini volume kubus adalah 3 dikali S pangkat 3. Dan volume prisma adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, luas alasnya ini akan kita cari di sampingnya. Luas alas prisma kebetulan bentuknya adalah segitiga. Jadi luas segitiga itu sama dengan alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Kita lihat dulu di sini alasnya adalah, kalau kita beri nama A, B, C. Jadi ABC itu alasnya dari prisma. Untuk menghitung luasnya, kita bisa hitung dengan cara alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, kalau di sini kita ambil alasnya BC itu panjang BC adalah 2 cm. Kemudian tingginya adalah yang di sampingnya, yang tegak lurus dan melalui puncaknya. Jadi tingginya adalah AD. Panjangnya adalah 4. Bisa kita hitung, tinggal kita masukkan angkanya saja. Alasnya adalah 2, tingginya 4, kita bagi dengan 2. Sehingga luas segitiganya adalah 4. Kemudian kita dapatkan volume kubus 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikurangi luas alas. Luas alasnya adalah 4. Kita kalikan dengan tinggi. Tinggi prisma itu adalah yang di sampingnya. Jadi ini tinggi prisma. Tingginya juga sama, adalah tingginya 2. Sehingga di sini kita dapatkan 3 dikali 2 pangkat 3 8 dikurangi 4 kali 2 8. Sehingga dia adalah 24 dikurangi 8. Selisihnya adalah 16 cm kubik. Jadi yang nomor D adalah jawaban yang paling tepat. Itu dia untuk soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Jadi diharapkan adik-adik bisa memahami soalnya dari nomor 1 sampai nomor 25 dengan baik. Nah, untuk itu silahkan ulang-ulang videonya agar adik-adik memahami dan agar adik-adik bisa lolos di UTBK tahun ini.